Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Pater Iren, Pater Kris, para suster yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan sabda Allah dan melakukannya sesungguhnya menjadi ukuran bagi kita semua sejauh mana kesatuan kita dengan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang kita dengarkan, Yesus ditampilkan seakan-akan menjadi anak yang durhaka, seakan-akan menjadi anak yang tidak mau mengakui ibu dan saudara-saudaranya. Ketika orang mengatakan kepada Yesus, "Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu hendak menemui engkau." Lalu Yesus mengatakan, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku itu? Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mendengarkan secara sepintas jawaban Yesus, maka kita merasa bahwa Yesus akan menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau menerima kehadiran bundanya, yang tidak mau menerima kehadiran saudara-saudaranya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita mencermati lebih dalam, sesungguhnya jawaban Yesus itu mau menegaskan kepada kita semua tentang siapakah Bunda Maria bagi Yesus itu sendiri. Bunda Maria adalah seorang wanita yang sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan sungguh-sungguh menjalankan sabda itu di dalam kehidupannya. Seluruh hidup Bunda Maria digerakkan oleh sabda Allah. Seluruh hidup Bunda Maria digerakkan oleh sabda Tuhan. Hidupnya selalu berpedoman kepada sabda Allah. Dalam semangat kerendahan hati Bunda Maria, dia mendengarkan sabda Tuhan. Pada saat Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel, dia mendengarkan sabda Allah yang menghendaki bahwa dirinya akan menjadi ibu dari Putra Allah sendiri, ibu dari Yesus. Bunda Maria mendengarkan, meresapkan, merenungkan, dan kemudian menjawab dalam semangat kerendahan hati, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mengatakan, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dan Bunda Maria sungguh melakukan itu. Bunda Maria bukan hanya ibu yang ada kaitan darah dengan Yesus, tetapi juga Bunda Maria menjadi ibu rohani. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini juga mau mengatakan kepada kita semua, Yesus menghendaki kita semua untuk menjadi ibu dan saudara-saudaranya dalam semangat kerendahan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, melakukan dan melaksanakannya. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Seperti dalam bacaan yang pertama, dalam surat kepada orang Ibrani disampaikan kepada kita semua bahwa orang yang hidup oleh kehendak Allah adalah orang yang hidup di dalam kasih. Kehendak Allah yang secara sederhana bisa kita katakan hidup di dalam kasih. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sungguh menghayati hidup dalam kehendak Allah, berarti kita mau hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Kasih yang berkobar-kobar di dalam diri kita dan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dalam karya-karya pelayanan. Secara istimewa pada hari ini, dalam Pekan Doa Sedunia yang hari ke-7, kita diajak untuk membangun
untuk menyalurkan cinta kita kepada orang-orang yang kadang-kadang mengalami kehilangan harapan di dalam kehidupannya. Para janda yang mengalami duka, yang harus menanggung kehidupan dalam keluarga, yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak dan lain sebagainya, yang kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi hidup dengan dirinya sendiri. Maka kita semua dipanggil untuk ambil bagian dalam membangkitkan harapan bagi orang-orang yang menderita, orang-orang yang menghadapi kesulitan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semakin mempererat kesatuan kita dengan Yesus, semakin memperkuat relasi kita, hubungan kekerabatan kita dengan Yesus, dengan selalu mendengarkan sabda Tuhan, sabda yang akan mengarahkan kita untuk hidup di dalam kasih, sabda yang mengarahkan kita dan memampukan kita untuk menjadi pembebas bagi semua orang, sabda yang membawa kita semua untuk senantiasa berharap kepada Tuhan dan menyalurkan harapan itu kepada sesama. Semoga ikatan kekerabatan kita dengan Yesus semakin hari semakin erat dan tak terpisahkan. Kita senantiasa mau mendengarkan sabda Allah, menghayatinya dalam kehidupan kita, melakukannya dalam kehidupan kita. Tatkala kita sungguh mau mencintai sabda Tuhan, ketika kita sungguh mau hidup dengan sabda Tuhan, apalagi hari Minggu kemarin, hari Minggu biasa disebut sebagai hari Minggu sabda Allah, kita mau semakin mencintai kitab suci, mencintai sabda Allah yang tertuang dalam kitab suci, memasukkan dalam diri kita, dan kita menjadi sabda-sabda yang hidup, sabda yang selalu membawa cinta kasih kepada semua orang, terutama mereka yang menderita dan kehilangan harapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.